Saat kita dihadapkan sama kamera HP flagship itu udah bukan lagi soal bagus apa enggak kameranya. Karena kamera HP flagship itu udah pasti bagus-bagus hasilnya ya. Auto keren, auto detail, auto punya dynamic range yang luas, auto di-sharing kemanapun hasil kameranya. Apalagi kamera HP flagship seperti ini, Samsung Galaxy S22 Ultra. Dan perlu kita ketahui juga kalau kamera HP flagship itu pendekatannya lebih ke arah lu cocok apa kagak, lu nyaman apa kagak sama interface kameranya, sama karakter hasil fotonya, sama lebih ke arah experience yang masing-masing orang itu tentu bakal beda-beda ngerasain experience-nya karena tiap orang itu beda-beda preferensinya. Gue menganggap Samsung Galaxy S22 Ultra ini sebagai HP yang bisa membuat gue melupakan si Google Pixel 6 Pro. Tapi Samsung Galaxy S22 Ultra ini bisa menawarkan lebih daripada itu dengan kualitas yang sama bagusnya, kecepatan yang bisalah mengimbangi fitur yang lebih lengkap mode-modenya. Dan terakhir adalah nih setup kameranya yang sangat-sangat mengagumkan, khususnya adalah telefotonya. Kita mulai dari kamera utamanya dulu. Pada main kameranya kita punya 108 megapiksel sensor terbaru dari Samsung, yaitu ISOCELL HM3. Aperturnya f1.8, terus ada OIS-nya, ukuran sensornya cukup besar dengan pixel size 0,8 mikron. Dengan teknologi non-pixel, secara default teknologi kamera ini menggabungkan 108 megapiksel tersebut menjadi 12 megapiksel dengan ukuran pixel size yang menjadi 2,4 mikron. Ini artinya gede banget ukuran pixel size-nya. Dengan sensor sebesar ini dan dengan ukuran pixel size sebesar ini tentu akan membuat proses menjadi lambat. Dan yang paling rumit adalah autofocusnya. Tapi Samsung membuat teknologi Super Phase Detection Plus atau Super PD Plus untuk akselerasi dari autofocusnya. Dan ditambah lagi mereka itu memberikan ini nih, laser fokus. Jadi nggak usah diraguin lagi, kualitas fokusnya udah pasti oke banget bahkan di kondisi yang kurang cahaya. Nah berikutnya adalah lensa ultra wide. Gue sendiri ngelihatnya seperti identik ya dengan sensor Sony IMX363 yang punya resolusi 12 megapiksel dengan apertur f22 setara dengan 13 mm atau 0,6 kali, punya pixel size-nya 1,4 mikron, dual pixel, dual PDAF, dan karena punya autofocus maka kamera ultra wide ini bisa digunakan sebagai lensa makro. Dari semua S22 series hanya S22 Ultra aja yang punya fitur focus enhancer. Nah, fitur ini membuat foto itu tidak kehilangan fokus pada bagian edge atau pinggir-pinggir jika kita memotret dalam jarak yang dekat seperti buku, tulisan. Karena sensor kamera utama yang besar, maka titik fokusnya itu makin kecil. Nah, focus enhancer ini yang membuat foto dalam jarak dekat itu punya fokus yang melebar. Nah, selanjutnya ini adalah favorit gua, yaitu lensa telefoto. Samsung memisahkan 3 kali optikal dengan 10 kali optikal, ditambah lagi 10 kali optikalnya ini ada lensa periskop yang kualitasnya itu bagus banget. Lensa telefoto 3 kali optikal zoom bisa digunakan untuk jarak yang dekat dan sangat berguna untuk mode portrait. Hasilnya itu gurih banget, top lah. Terus lensa telefoto 3 kali ini juga punya resolusi 10 megapiksel. Apertur f2.4 cukup bisa menghasilkan bokeh yang natural pada jarak dekat. Terus ada dual pixel, dual PDAF juga. Terus ada OIS-nya juga, jadi nggak perlu khawatir foto jadi blur. Terus ada lensa telefoto 10 kali optical zoom periskop. Ini gokil sih kualitasnya, bahkan punya jarak fokus yang bisa dibilang cukup dekat ya. Karena biasanya kalau lensa zoom, lensa telefoto yang jauh itu fokusnya lumayan jauh. Nah, lensa ini punya apertur f49 setara dengan 230 mm, punya dual pixel, dual PDAF yang membuat fokusnya itu cukup cepat. Terus ada OIS juga untuk memastikan viewfinder tetap stabil supaya hasil foto jauh dari blur. Terakhir, kamera depannya punya resolusi 40 megapiksel dan tentunya support perekaman video 4K 60 fps. Oke, jadi kalau kita kesampingkan dulu nih istilah-istilah HP resmi ataupun enggak resmi. Jadi dengan setup kamera seperti ini, hal inilah nih yang membuat gue tuh merasa kalau HP ini adalah HP idaman bagi gue. Mungkin bagi kalian juga. Oke, langsung aja kita masuk bahas nightography yang tahun ini tuh selalu dibangga-banggain sama Samsung buat si S22 Ultra. Di sekitaran Jakarta gue ada beberapa foto low light dari mode normal, night mode, portrait mode, semua hasilnya
bagus-bagus. Noise-nya lumayan terjaga dengan baik, nggak terlalu cat air. Selera gua dalam foto low light sebenarnya juga nggak terlalu bermasalah sama yang namanya noise, selama itu untuk mempertahankan detail. Sharpeningnya juga masih kerasa banget dan warnanya cukup akurat, mungkin sedikit aja saturasi. Tapi gue belum puas nih, bagi gue puncak paling tinggi dari foto-foto low light itu adalah astrofotografi, memotret bintang-bintang, memotret Milky Way. Nah, dalam kondisi yang benar-benar gelap, sensor kamera itu sensitivitasnya diuji pada cahaya, apalagi kalau bukan cahaya bintang. Oke, jadi gue nggak sendirian, tentunya gue minta temenin sama sobat-sobat gua yang sefrekuensi, yang sealiran, yang sukanya sama foto-foto astro. Nih dia nih. Hei. Kita balikin dulu nih, Sobit nih. Ini Sobit bukan sobat ya. Ini sobat, ini sobit. Ini sobat, nih. Sobat astro. Sobit. Ini Sobit. Sobit. Apa kabar? Kayaknya mending gue ambil alih aja ya vlognya. Soalnya kalian tadi lihat sendiri kan, kalau Bang Fahmi itu ngevlog tuh maskernya doang yang kelihatan. Nah, gue mau update nih, kita udah sampai di Sunrise Point Cukul. Cuacanya sih ya agak mendung ya, berawan gitu. Cuman mudah-mudahan aja nanti bisa cerah. Ya, kita mau siap-siap dulu, cari spot di mana dan taruh tripod gitu-gitu. Ya, semoga cuacanya cerah deh ya. Tungguin aja guys. Dan sekarang kita udah nunggu selama kira-kira 2 jaman ya. 2 jaman, terus juga sekarang udah jam 2:15. Kabutnya malah turun. Jadi masih belum dapat foto Milky Way-nya. Cuman dengan berat hati kita akan tetap menunggu sampai bintangnya kelihatan. Akhirnya dipastikan hari pertama kita untuk hunting Milky Way itu gagal dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, semalaman kabut, sunrise-nya juga tidak mendukung karena mendung, nggak ada matahari, nggak kelihatan. Dan kita udah sampai di penginapan nih, mau istirahat dulu dan mudah-mudahan nanti sore udah cerah jadi kita bisa langsung hunting sunset dan Milky Way juga pastinya. Kita udah selesai istirahatnya nih, udah bisa tidur tadi dan sekarang kita mau melanjutkan hunting sunset dan Milky Way-nya di Wayangwindung, Pengalengan, Bandung. Kita sampai juga di Wayangwindung. Gila, cuacanya mendukung banget. Keren banget sih. Wah, akhirnya Bang Fahmi langsung Setelah tadi kita udah dapet foto sunset dan fotonya bagus banget, kita suka banget. Sekarang udah jam berapa Bang Fahmi? Sekarang jam 9:18. Oh, 9:18, kita lagi harap-harap cemas buat nungguin Milky Way-nya muncul karena cuaca hari ini masih berawan. Dan sambil nunggu, Bang Fahmi sama Ili lagi mau foto cityscape. Akhirnya dapat juga foto Milky Way walaupun harus kejar-kejaran sama awan.
Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Sebenarnya gue masih agak sedikit penasaran buat nungguin langit benar-benar bersih dari awan-awan mendung, karena kita belum dapat nih foto Milky Way yang benar-benar bagus. Tapi mau gimana lagi dengan kondisi cuaca yang masih musim hujan seperti ini. Terus kita juga udah cukup sabar nungguin sampai jam 3 pagi. Gue rasa udah cukup ya, karena kita harus tetap jaga kesehatan. Sehari sebelumnya kita udah begadang, jadi kita butuh istirahat. Ini sekarang udah jam 2 nggak tahu udah lewat berapa, udah ngantuk banget. Kita udah harus istirahat karena besok mau sunrise. Jadi harus istirahat. Selamat pagi. Kita udah sampai di situ Cilenca. Tapi sayangnya kita kesiangan. Untungnya masih bisa dapat golden hour. Fitur berikutnya yang menjadi favorit gue di HP Samsung adalah My Filter. Nah, kebetulan gue ada temen nih dari komunitas kamera analog, namanya adalah Iqbal. Foto-fotonya dari kamera analog itu estetik banget, dan kali ini hasil fotonya dengan film Kodak Portra 160. Nah, disinilah gue ingin cobain langsung fitur dari My Filter ini. Skenarionya adalah gue tinggal meminta foto file original dari temen gue ini. Terus gue tinggal copy dan loading fotonya supaya settingan warna, kontras, highlight, shadow, dan lainnya itu dibuat semirip mungkin. Oke, langsung aja kita lihat hasil foto-fotonya. Dan terakhir adalah Expert RAW. Fiturnya ini lengkap ya, karena basicnya itu adalah manual mode. Jadi kita bisa setting semau-maunya kita sendiri. Keunggulannya itu jelas kualitasnya yang sangat bagus. Mungkin karena sudah 12 bit RAW. Jadi kekurangannya itu adalah prosesnya. Jadi processingnya aja di dalam kondisi dan momen tertentu yang butuh cepat. Expert RAW ini bukan pilihan yang tepat. Lebih baik gunakan mode Pro atau mode Auto. Tapi kalau dirasa-rasa punya waktu yang lebih leluasa, nah baiknya menggunakan Expert RAW ini. Oke, jadi setelah gue nyobain langsung dan ngetes kamera dari Samsung Galaxy S22 Ultra ini, gue ada memotret lebih dari 1000 gambar kali ya, dan gue merasa puas. Hasil mode auto di kondisi outdoor, landscape, sunrise, sunset, hasilnya auto bagus, dan portrait mode-nya juga menjadi salah satu yang paling terbaik karena lensa telefoto 3 kalinya itu gurih banget. Dan favorit gua kali ini adalah lensa telefoto 10 kali optical zoom dengan periskop. Lensa inilah yang jadi pembeda antara segmen HP mid-range, flagship killer, dan yang beneran flagship. Telefoto juga bisa memberikan perspektif yang berbeda. Hasil foto yang surrealis, terus mungkin juga bisa dibilang gue jenuh ya sama foto landscape yang wide begitu-gitu aja. Dan dengan adanya lensa zoom begini tuh gue punya sesuatu yang baru, framing yang baru, jadi bisa belajar lebih jauh mengenai komposisi dari mobile fotografi. Jadi ya segitu aja video review kamera HP Samsung Galaxy S22 Ultra. Makasih buat kalian yang udah nontonin, like kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan hunting foto berikutnya. Bye. Kalau begini aku pun jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi?